Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Lima bulan lebih pilot Susi Air disandera KKB Egyanus Kogoya. Pangdam 17 Cendrawasih klaim pilot dalam keadaan sehat. Suhu dingin ekstrim melanda Kabupaten Puncak, ribuan warga terancam kelaparan karena tanaman petani rusak. Pengisian solar gunakan sistem barcode, ratusan truk antre di SPBU hingga berhari-hari. Antrean truk terjadi di 2 SPBU di Merauke, Papua Selatan sejak Sabtu lalu. Antrean mengular hingga 4 km dan ini merupakan perjuangan berat bagi sopir untuk mendapatkan solar karena harus menunggu dari malam hingga siang hari. Di SPBU Ahmad Yani Merauke, truk antre dari Jalan Prajurit hingga ke Jalan Para Komando. Hal yang sama juga terjadi di SPBU Kuprik. Sopir truk frustasi karena mengantre sejak lama, namun belum mendapatkan solar. Mas Budi, ini antri untuk isi solar ini dari kapan ini? Dari semalam, Pak, jam 11 malam. Jam 11 malam, iya. Sampai sekarang ini jam berapa? Jam 10 ya? Jam 10, belum Pak. terisi ya? Belum, Pak. Biasanya terisi sampai jam berapa? Jam 1, Pak. Jam 1 ya? Iya. Oh, itu perlu berapa liter itu? Kalau sekarang pakai barcode di jatah 120. Tadi antrinya mulai dari jam berapa, Pak? Jam 5.15, Pak. Oh, habis sholat subuh tuh, Pak ya? Iya, habis sholat subuh, Pak. Sampai sekarang belum dapat ini, Pak? Belum, Pak. Ini baru sampai di seputaran Libra ini, Pak. Nah, terus itu biasanya kalau antri jam ini jam berapa bisa terisi, Pak? Prediksi ini kan baru selesai pengisian dari Pertamina, Pak. Sudah mulai penjualan lagi. Ini biasanya jam berapa, Pak? Ya ini paling tidak, ini paling 1 jam ke depan mungkin baru bisa masuk ke SPBU, Pak. Berarti jam 12 jam 1 ya buat terisi, Pak ya? Iya. Iya. Panjangnya antrean itu terjadi karena SPBU menerapkan pengisian menggunakan barcode sehingga menyulitkan sopir truk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petani di Timika selama beberapa pekan merana karena banyak tanaman mereka rusak akibat hujan yang terus-menerus turun. Salah satu petani, Abdul Rauf, khawatir hasil panennya tidak menentu karena faktor cuaca. Ia mencontohkan tanaman cabai miliknya banyak yang rusak dan mati. Begitu juga ketimun, kacang panjang, dan sayuran. Kalaupun tumbuh, ukurannya kecil. Abdul dan petani lain berharap cuaca segera membaik sehingga memberikan hasil panen melimpah agar mereka tidak terpuruk. Jadi tengah, Pak, itu sudah penuh, saya coba biasa. Sudah 3 kali sulam bilang berhenti. Itu macam terong di belakang itu berapa kali saya sulam juga itu. Tidak bisa. Padahal itu terong paling gampang. Katanya orang biar dibuang saja tetap tumbuh. Nah, itu susah juga. Kalau yang ada terong yang sekarang ini? Ya ini sudah jadi ini, Pak, tahu. Tapi sudah gagal juga karena banyak hujan dia. Itu saja, Pak, itu macam pepaya rubuh-rubuh. Ya itu di sana. Ada rubuh. Mulai bulan 5 ini, Pak, ini hujan terus ini. Sampai menuju bulan 8 ini. Petani menyatakan jika cuaca baik, hasil panen cabai, terong, dan kacang panjang bisa mencapai 1 kuintal. Kini mereka belum bisa menebak hasilnya. Petani juga mengeluhkan pembagian pupuk dari pemerintah yang menurutnya tidak bisa menjamin tanaman subur karena hujan yang tidak berhenti. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolen melaporkan. Pemkab Merauke memulangkan 3 pekerja hiburan malam ke daerah asalnya karena terdeteksi mengidap HIV. Keputusan memulangkan ketiga orang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan di Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke. Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke, Dr. Inge Selvi, mengatakan semua pekerja hiburan malam wajib menjalani tes HIV, IMS, dan Spilis sebelum mereka bekerja seperti di klub atau tempat hiburan malam. Kita Merauke itu sudah punya peraturan daerah, ya nomor 3 tahun 2013. Jadi sudah lama,
Jadi setiap pekerja kelompok risiko tinggi ya atau pekerja seks yang akan bekerja di Merauke, mereka harus melalui screening dulu. Jadi mereka yang positif itu tidak diperkenankan bekerja sebagai kelompok risiko tinggi atau pekerja seks. Mereka yang bersih artinya tidak ada HIV, tidak ada sifilis dan tidak ada penyakit IMS, barulah mereka diizinkan untuk bekerja sebagai kelompok risiko tinggi atau pekerja seks. Berdasarkan data Pusat Kesehatan Reproduksi Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, Papua Selatan, dari 60 kasus baru HIV, terdapat 4 orang yang berstatus aparatur sipil negara. Untuk menekan penyebaran HIV, Satuan Polisi Pamong Praja akan rutin merazia sejumlah tempat kos yang dijadikan sarang prostitusi terselubung dan melarang setiap ASN berada di lokasi tersebut. Dengan kasus yang kita lihat di Kabupaten Merauke ada peningkatan HIV/AIDS, kami dari Satpol sudah lakukan penegakan. Ada beberapa tempat kos yang menjadi yang kita lihat ada indikasi ada penyalahgunaan, kita ada lakukan razia juga terhadap mereka yang mempunyai rumah kos juga. Nah, yang berikutnya juga kami juga himbau kepada seluruh warga masyarakat, terkhusus untuk pegawai negeri, kita harus bagaimana tingkatkan pola hidup sehat. Nah, kita harus bagaimana ketika ada tempat-tempat yang indikasinya dalam tanda kutip kurang sehat, jangan kita sebagai ASN masuk ke situ. Karena ketika kita sudah ke situ, ada tertular akan merugikan diri kita, keluarga kita maupun teman-teman di sekeliling kita yang kita bekerja. Jadi himbauan saya untuk ASN, ketika ada yang kita temukan di tempat-tempat yang seperti itu, ketika kita lakukan razia, kita akan lakukan tindakan tegas untuk mereka yang masuk ke tempat-tempat yang dilarang oleh undang-undang maupun peraturan yang ada di Republik Indonesia maupun di Kabupaten Merauke, seperti itu. Sejak Januari hingga Juni 2023 ini, jumlah kasus HIV baru meningkat 60 kasus dan sebagian besar menjangkit warga yang berusia produktif. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.